bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin atau yang biasa kita kenal dengan Kiai Sebret. Maka kini sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu acara inti ceramah agama atau hikmah maulid yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin yang jauh-jauh datang kemari untuk memberikan ilmunya kepada kita. Kepada Kiai Haji Muhyiddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man 'azzama maulidi kuntu shafi'an lahu yawmal qiyamah wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, terlebih dahulu izinkanlah AA meminta maaf. AA Ilok nggak boleh saya dipanggil AA. Di Bandung teh ada AA gimana bagian, di sini ada AA Bret, begitu bela. AA Bret bisa anda. Kenapa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata kerama, tidak ada sopannya. Berdiri di atas panggung di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, diundang oleh sahibul bait, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini adalah ta'ziman wa takriman, sejak memperingati hari dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus tasyakuran akikah putrinya, apa putranya saya kagak tahu lah. Juga mohon maaf kedatangan saya kemari agak terlambat. Maklum saya dari kampung, abrak-abrakan ke Ancol-Ancol. Tego mah Jakarta kayak begini ribet jalannya. Salah keluar abrak-abrakan. Jadi oleh karena itu saudara, apabila nanti ketika saya berbicara tentunya banyak yang salahnya ketimbang yang benernya. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Maafin be ya. Sebab terus terang saja sebenarnya saya ini belum pantas dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai teh, digeroin, lo nggak ngerti digeroin. Perasaan teh hati kucing serblak, kayak perempuan mau beranak. Jalan ke perasaan kakak napak-napak acan. Sebab kenapa? Yang namanya kiai mah selain ilmunya tinggi, pengalamannya juga luas, punya pesantren, muridnya juga banyak, itu baru kiai. Juga belum pantas dipanggil ustad. Sebab definisi ustad huwa al-mahir bil ulum, satu manusia yang menguasai 12 warna ilmu, ke sokor, ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, ke ilmuannya, itu baru ustad namanya. Kayak bukan ustad ya bukan apa atuh, cuman ustad. Saya mah cuman casingnya doang. Tahu kagak casing? Casing teh ompol bocah. Oh pesing itu mah ya. Saya mah pakainya doang, bau-bau kiai, bau-bau ustad. Yang mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustad daripada jadi ustad jadi kiai bau. Bukan ustad ya bukan apa? Ustad. Emang beda bahasa Arab, beda huruf, beda arti. Boro-boro beda huruf, beda harkat aja udah beda arti.
Lantas apa yang namanya ustad? Ustad itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres tuh ustad. Ya habis kagak deres bagaimana, kemana-mana ya kagak, sehari-hari kan didamping baik, kagak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya udah be yang ada digarap. Pokoknya ustad mah jarang, anaknya langka, belatak baik. Nah, saya punya teman ustad di Kerawang, anaknya 13. Di Cikarang teman saya ustad anaknya 18. Ayo ngeguap lo kayak ngejain bocah merem. Jadi sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah di mana baik, maafin be ya. Yang berikutnya ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Berangkat dari peribahasa itu pun saya pun pengen ngenalin dewek nama saya sebenarnya. Nama saya Haji Muhibdir Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan. Garis dengdek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel, cuman titel buatan saya dewek. Pantesan kagak akur sama titel orang, mal akur, namanya titel buatan dewek atuh. Orang-orang sama titelnya insinyur, profesor, dokter Andes, ada lagi dokter Anda. Mana tahu lakinya. MMST ada artinya orang, ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab istri saya Yanti Oktaviani binti Karna mantan supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Dan kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau lelaki nggak punya titel, biar kita ganteng, pinter, kaya, mau bakalan aku ke perempuan. Kalau itu lelaki kagak punya titel, sebab titel itu adalah titit ngegantel. Lah, ya mohon maaf ya intermezzo. Ya, ibu-ibu emang mau punya laki kagak punya titel? Lah, mengarah apa? Ini kayaknya bubaran acara ini keingetan sama titel ini kayaknya nih. Ustaz, itu bagaimana ceritanya Ustaz? Nama bagus-bagus, Muhyiddin kok dipanggil Sebret? Mohon maaf, ribu-ribu maaf, tahadusan bin nikmah. Sepulang saya dari pengembaraan saya bukan pesantren, ngembara, ngedon makan, ngedon tidur, ngedon berak sama orang. Terakhir di Kediri, Jawa Timur. Tahun 2000 saya pulang. Gitu pulang saya nggak buru-buru buka pengajian, gaul dulu sama anak jalanan, anak pasar, anak terminal, siang dan malam memotoran baik. Kalau bawa motor jarang kalam Sebret baik. Enggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, mah babanya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat orang tahunya orang sokan Sebret baik. Berarti ini dia Ustaz Sebret. Mual marah kalau dipanggil Sebret, mual. Terserah bapak-bapak, ibu-ibu mau panggil saya apa? Apalah arti dari sebuah nama? Lah nama cakep kelakuan jelek patut buat apa? Lah enggih baik, mau Sebret, sebrot, sebrit kali. Asal jangan serbet be. Lah serbet mah kok kita tahu lelap. Cuman abong-abong saya Sebret ya. Saya pernah diundang di Cikarang acara maulidan malam. Udahan ceramah saya pamit, kagak taunya diberkatin spasi gede warnanya hitam. Begitu saya pegang anget banget. Kan tanda tanya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkat kau anget-angetin ya Allah. Kakak apa kakiranya yang ngerengkol ini plastik ya Allah. Ayam apa bebek ya. Oh bodoh ting, yang penting mah berkat ah. Bawa nyampe rumah tengah tuh. Assalamualaikum, salam neng. Buka pintunya sayang, datang nih. Gua bawa berkat neng, anget banget. Coba dah lu lihat. Begitu dilihat sama bini saya ngejerit. Buset lu ngakitkan banget gua neng. Gua buka berkat mending ngejerit. Emang apa isinya? Lihat PDW kak. Begitu saya lihat, saya kira bekakak. Kagak taunya oncom, angetnya dijejelin ke situ. Jadi panitia, saya bulbet jangan malu-malu, masih mau oncomnya diangkut terus. Malum, kelas oncom. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin, saya muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Edi Junaidi, Ibu Haji Hatibah beserta keluarga. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan di dalam hidupnya. Juga putranya yang telah diekah, mudah-mudahan kelak akan menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga yang sangat saya hormati Bapak Kapolsek, para kesepuhan, para guru, hadirin wal hadirat, mohon maaf kiranya saya kagak bisa nyebutin satu persatu namanya, ilok jengkel nggak saya sebutin. Masalahnya waktunya udah mepet banget. Wabil khusus Teh Cici Baramida, iya pernah ketemu sama saya di sono di Pemda Bekasi. Saya kira kagak tahu ya, saya mau orang kampung ini. Bodoh nana kata saya. Itu ngebel kata saya, ini kagak salah gue diundang ke sono ini begitu. Ke Jakarta tadi pamit dulu neng, gue diundang sama Cici Paramidi. Cici Paramidi yang mana? Buset lu yang nonton TV, lu nonton TV kagak lu.
nonton TV lu penyanyi dangdut yang cakepnya naujubillah itu orang. Iya tuh ya tuh salam be nya katanya teh salam. Padahal kalau saya rendengin bini saya mau jauh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Hanya 2 poin saja insya Allah. Ada kewajiban orang tua kepada anaknya, ada kewajiban anak kepada orang tuanya. Hikmah maulid itu mentauladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban orang tua kepada anak, ada kewajiban anak sama orang tua. Mana kewajiban orang tua kepada anaknya? Kata Nabi, man wulidalahu waladun, siapa saja orang yang telah dikaruniai anak, maka tugas orang tua itu kepada anaknya yang pertama, falyuhsin ismahu, berikan nama yang bagus. Kalau kita mengaku beragama Islam, nama pun harus nama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kayak bagaimana? Kenapa nama kudu bagus? Sebab nama itu adalah doa. Kayak bagaimana? Nama-nama yang bagus itu nama para nabi, nama para rasul, nama para malaikat, enggak apa-apa. Para sahabat. Cuman kalau kita memberikan nama pakai nama malaikat, enggak semuanya nama malaikat itu pantas buat nama orang. Kalau Ijroil mah jangan ya. Ya abang atau orang namanya Ijroil, buset teh. Orang namanya Ijroil, terus temennya teh sakit datang ngejenguk tuh Ijroil datang mati. Atau yang ada di Asmaul Husna. Nah kalau kita memberikan nama yang memakai Asmaul Husna, itu harus diawali digandeng dengan kalimat Abdu Rahman, Abdur Rahman berarti Abdur Rahim, Abdul Ghafur, itu pasangannya. Abdul Jalil, Abdul Ra'ub, Abdul Ahok. Ya abang atuh Abdul Ahok, gitu kalau kagak pantas satu. Abdul Ahok mah bukan pasangannya ya. Abdul Asep nggak pantas, apalagi Abdul Sabriat mah kagak pantas, sebab bukan pasangannya. Kalau perempuan masih itu Khadijah, Aisyah, Radiyah, atau yang bermakna Nur Hasanah, Nur Ajijah. Jangan kayak zaman dulu. Kadang-kadang zaman dulu memberikan nama bocah disesuaikan dengan ketika itu bocah dilahirin. Abang-abang bocah dilahirin lagi musim banjir, si banjir zaman dulu. Lah kasihan bocah udah gedenya, mending kagak pintar. Kalau pintar dapat gelar profesor, profesor banjir berarti. Lah saya pernah diondang bareng hajat namanya Dengok, kan kebinaan. Orang nama Dengok. Nama ini kadang-kadang nama penyakit pakai nama anaknya perempuan dikasih nama penyakit hernia. Kalau itu hernia mah penyakit ya. Ya, kata dokter hernia, kata kita malah burut itu deh. Lah iya burut kan, lah kondor. Hernia. Ini kadang-kadang mentang-mentang bapaknya pengusaha ya barangkali bergaul dengan bos-bos dari Tiongkok, lantas memberikan nama, pakai nama orang Tiongkok, nama orang Cina. Anak yang pertama siang-siang maling seng, ntar ke diborgol sama polisi. Siang-siang maling seng. Yang kedua linglung, kadang pakai celana, kadang kagak tuh bocah. Yang ketiga liang taibau, itu anak namanya liang taibau. Yang bontot cangcutbau. Jangan nih, kalau kita kagak tahu ya nanya napa kabar yang berpihak ini ya, yang berhak, para kiai, para ustad namain anak saya yang bagus, cariin di Al-Quran, begitu, jangan sembarangan. Nah itu yang pertama. Jadi bagaimana itu? Nih, begini, umur 7 hari itu bocah, kita berikan nama, terus ekahin. Potongin domba 2 ekor di mana anak kita itu laki-laki. Potongin domba 1 ekor di mana anak kita perempuan. Gunting rambut marhaba. Setelah gunting rambut, cukur habis. Gundulin, itu rambutnya jangan dibuang, timbang dulu, nanti orang tuanya sunat sodako emas seberat rambut anaknya. Nah kalau rambut anaknya ada 5,5 kintal, mati emaknya bapaknya ujiannya gitu. Nah ya begitu ya. Setelah itu baru berikan nama. Setelah berikan nama ya ekahin. Yang kedua tugas orang tua apalagi wa adabahu ay falyuhsin adabahu. Setelah diberikan nama yang bagus, bagusin lagi akhlaknya. Artinya
didik tuh anak dengan didikan yang bagus. Banyak anak yang kualat sama orang tua, nggak sedikit orang tua yang kualat sama anak. Mana? Orang tua yang kualat sama anak adalah orang tua yang lepas daripada tanggung jawabnya, nggak mau mendidik anaknya. Maaf, jangan anak ya yang disalahin. Emang yang pengen punya anak siapa? Lah anak maka pengen punya orang tuain. Ya, iya. Didik dengan didikan yang bagus. Pan semuanya kayak orang tua mah berharap ke anak, iya. Siapa yang kagak pengen punya anak soleh? Hah? Biar kata bapaknya rampok, mual bakalan punya anak lelaki suruh jadi rampok lagi, mual. Biar kata emaknya pensiunan dongdot ya. Buset, dongdot mana ada pensiunannya. Abong. Neng, ntar lu udah gede kudu kayak mama nih, mama kesor kemana-mana dongdot teladan. Kenapa disebut dongdot teladan? Dongdot yang kagak tegaan, orang punya duit berapa gitu, gua ladenin terus. Suruh jadi dongdot lagi mual bakalan. Anak itu ada dua, ada yang soleh, ada yang salah. Nih, soleh dan salahnya anak bagaimana orang tua? Peribahasa mengatakan buah jatuh mual jauh dari pohonnya, kecuali itu buah dibawa sama kampret. Baru jauh, jatuh ke kali. Nah, didik anak dengan didikan yang bagus, supaya bocahnya jadi orang yang soleh. Harapan orang tua. Orang yang soleh mah anak yang soleh boro-boro di akhirat, di dunianya udah nyenangin hati orang tua. Sama anak yang salah ke boro-boro di akhirat, di dunianya udah nyeselin hati orang tua. Nih anak yang soleh ya, bapaknya dalam keadaan sakarat nih ya, dibel anak yang soleh man nih. Nih, Assalamualaikum, salam, tong, ada di mana lo? Seri kerja, ada apa ya? Pulang, bapak lo nih koma. Pulang, langsung wudhu, ambil yasin, baca yasin, ngedoain orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa emak saya. Ya Allah, ampuni dosa bapak saya. Ya Allah, golongkan emak bapak saya dengan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Anak yang soleh. Coba kalau anak yang salah nih, bagian gua bel anak yang salah nih. Ada di mana lo? Ada apa sih? Ganggu baik gua lu ah. Buruan pulang, bapak lu nih koma. Lu lagi ngapain? Gua lagi nyawer. Baru habis 3 miliar gua ini. Bilangin ke bapak gua mati aja duluan. Loh. Soleh dan salahnya anak bagaimana orang tua? Bagaimana kita pengen punya anak soleh? Utamakan pendidikan. Pendidikan ada formal, non formal, ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Kalau kita pengen punya anak soleh, pendidikan agama utamakan, yang sebab syarat mutlak solehnya seseorang kudu ngerti ilmu agama. Yang ngerti ilmu agama saja belum tentu soleh, apalagi yang kagak. Suruh ngaji bocah. Kadang-kadang kita mah berat sebelah. Kalau anak kagak sekolah diomelin, anak kagak ngaji mah berat diem bae. Emang gua kagak tahu apa ah. Kadang-kadang anak pengen mesantren ya, emak bua-buanya ngalangin. Emak, bapak saya mau mesantren aja ya, ke Banten ke Cirebon ke Cianjur ke. Jangan, kata gue jangan mesantren. Emang apa mak? Luaran pesantren mau bisa ke pabrik. Paling lu kurang dari pesantren ntar jadi ustad. Kalau mau jadi ustad jadi amil. Makan apa ustad mah amil? Paling bisa makan kalau ada orang mati, gue tahu. Ntar lu ngarep-ngarepi orang mati. Kalau tetangga itu nyengir proyek mau dateng. Apalagi kalau tengah malam ada burung berbunyi tengah malam. Cuing. Grenjal, ambil ngambil HP, ngobrol Ustaz. Salam. Ada ambil malam-malam ngobrol. Kabar gembira tadi. Kabar gembira apa? Siap-siap proyek datang. Proyek apa? Dengerin bunyi burung ini tengah malam berbunyi baik. Nah, apa urusannya? Ustaz, norak kagak gaul. Buka di Google, itu tanda-tanda ada orang mau mati. Alhamdulillah. Emang pendaringan garing banget, Mel. Ngutang ke warung 2 gantang ya. Bilangin, seminggu kita bayar, kita ngajiin dulu di kuburan. Begitu diumumin di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak taunya mertuanya yang mati. Pada takut belangsak anak pulang dari pesantren, anak pulang di pesantren. Maaf lah, gerbata di alimin. Nggak ada istilah belangsak buat orang yang ngerti akan ilmu agama. Dibawa ke gunung mal, bingung dibawa ke kota mal, bakalan sengsara. Survei membuktikan kagak ada kiai ustazah yang bawa gerobak nyari rongsokan, kagak ada. Nih, saya kata orang ustad, kata orang, tahun 2000 saya pulang nganggur, tahun 2002 saya punya istri. Itu kening saya laku. 8 tahun rumah tangga ngontrak melulu, sampai 7 kali pindah kontrakan. Besar geser akhirnya ranjang pada hilang baunya. Lah karena mah udah punya rumah biasa pakai pintu segala.
haji ke ustad bisa munggah haji, orang beli motor bisa beli motor, orang beli mobil. No, lihat mobil gua masih diplastikin. Fortuner PRJ 560 juta gua beli. Masih nggak percaya, hayo ke sono yuk, hayo barengan. Masih diplastikin beneran. Dah, no di Kerawang sawah yang lega. Emang sawah siapa no? Sawah orang. Mang Haji Yasin yang anaknya sekarang jadi bupati. Neneng, persen mah Neneng teh saudara misan Bupati Bekasi. Sebab bapaknya teh sama bapak saya teh adik abang, cuman beda emak beda bapak doang. Ya maaf ya, sekarang kalau anak nggak ada dasar pendidikan agama, maaf, kehancuran moral, kebobrokan akhlak melanda negara kita. Remaja kita udah terkontaminasi yang budaya barat. Bagaimana untuk menyelamatkan? Melalui pendidikan agama. Suruh ngaji tuh bocah. Lihat zaman sekarang. Bocah muda kita, orang barat ikutin. Orang barat pakai anting, pemuda kita pakai anting. Orang barat pakai antingnya pantas, antingnya emas. Lah bocah kita paling hadiah ciki ngegantung. Orang barat pakai tato, ikut-ikutan pakai tato. Orang barat pakai tato ke awaknya bule, pakai tato dan tak jelas. Lah bocah kita awak geseng pakai tato. Mending tato gambar kalajengking mau ulah kadut. Anting pakai tato, katanya anak gaul main ke mall naik angkot, di dalam angkot muntah. Set. Preman nggak mau bikin angkot muntah. Mau masuk ke mall sepatu dilepas. Naik eskalator nggak dieprok. Pulang dari mall dikerok. Rok nggak merah, bocah hitam begitu. Bahasanya ke emaknya nyokap, ke bapaknya bokap, ada neneknya kecap. Ngomong nyokap, bokap lu, berak di jamban. Apa ini sekarang? Emangnya begitu? Sekarang bocah perempuan, maaf ya, di dalam berbusana, emang pada sopan. Zaman sekarang udah nggak ada rasa malu, dicabut sama Allah rasa malu. Bocah SMA aja kan, bocah itu dididik SMA kelas 1 SMA kalau udah beboncengan lelaki perempuan, laki bini mesranya. Buset, dikumang, ini dadanya ya Pak Kapolsek ya. What begini? Le emang iya, coba dakmanya bapaknya ya mau kondangan naik motor, emang besar kayak anaknya kagak. Nih ya, mau kondangan emaknya bapaknya. Nih, bininya nyaket dikit ke, rempet dikit, apa kata lakinya? Mah, geseran dikit. Kadang-kadang nih bininya jatuh ke ditetoang, nggak ngehen. Lakinya sadar-sadar belum nyampe ke rumah, dah dengan ini motor teh enteng. Udah teh, buset kemana bini gua? Lihat tak bocah zaman sekarang, ya Allah. Di dalam berbusana, kadang-kadang umur 17 tahun, 20 tahun, pakai kaos bocah umur 3 bulan. User diedar-edarin ke orang. Mending kusar nyerpet ngejolor keluar. Ada segera takol bedug mah kali. Makin celana pendek rok mini mulus sih mending, dari beti sampai pajiguan ada gocapan cepean gocengan. Kalau ke Garut teh ngebul we ngetek. Boro-boro merangsang pengen najong gue yang ada. Lah iya sopannya bocah perawan zaman sekarang ini mah emang udah fakta ya gue mah ya. Dah maaf. Lah nih bocah zaman sekarang paling sopan pakai legging. Ya, tahu nggak legging? Pakaian super ngetat itu celana ada bahan karetnya Pak. Buset deh. Dipakai. Sebenarnya pakai legging lapisin, pakai rok kan nggak jadi masalah. Pakai gamis lebih primpet. Ini mah legging, gue doang. Buset, tidak ada. Gue pengen nyomot aja dah. Lah iya iman kuat kan, iman belum tentu kuat, iya nggak? Lah buset deh. Lah kudunya contohin. Maaf. Ya kan? Contohin tuh emaknya tuh, ibunya. Contohin tuh, Bu. Anak kita, Neng, pakai legging loh. Lapisin pakai rok, lapisin pakai gamis. Jadi lebih primpet. Ini mau boro-boro begitu ngomong. Nyontohin ge, boro-boro. Ini mah kadang-kadang anak pakai legging, emaknya ikut-ikutan pakai legging. Tua bangka kagak tahu diri. Kata dia mah pantes awak segede gerobok bakso pakai legging. Kayak kodok bancet. Udah gitu naik motor pari macam-macam gede, wede. Agnesmo, woi. Begitu kencang sedikit, ngerem, dia kira kempes, dia tidak kagak kempes bannya. Nggak taunya pipinya udah koplak. Lah iya, tuh kewajiban orang tua. Yang kedua, didik anak dengan didikan yang baik. Anak akan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jangan pada semangatnya doang ngejar anak, ngeduap lu gue ngejain gue bocah. Yang ketiga, wa in balagha falyuzawwiju, kalau anak udah dewasa dididik ya udah, pendidikan agamanya, pendidikan formalnya. Ada yang demenen, ada yang mauen, udah buru-buru ditikahin. Tuh kewajiban orang tua sama anak. Karena kewajiban anak sama orang tua apa? Luqmanul Hakim wasiat ke anaknya,
Ya bunayya la tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa kita mesti berbuat baik? Jangan pakai kenapa-kenapa. Mual ujuk-ujuk ada anak kalau kagak ada orang tua. Orang tua mah jasanya banyak, nggak bakalan kebayar, nggak ada bosennya ngurusin anak. Apa-apa anak. Biar kata anak 15, nggak ada bosennya, nggak ada aralnya ngurusin anak 15. Sebaliknya anak yang 15 pasti bosen, pasti aral ngurusin orang tuanya. Nanti ke kulon, dioper lagi ke wetan, oper lagi ke kidul, oper lagi ke lor, mati juga tuh nenek-nenek. Kita mah sebagai anak aral, orang tua sakit udah nenek-nenek aki-aki, neng tong antar emak yuk ke klinik. Emang apa mak? Awak emak meriang wae takut kena tampek. Ilok nenek-nenek kena tampek. Kuan banget emak. Mau waras ini emak udah tua. Wala takul lahu ma'uf wala tanharhuma, enggak boleh nyentak sama emak sama bapak. Orang minta anter enggak diantar makanya dibentak-bentak. Wa kullahuma qaulan karima, ngomong sama emak sama bapak dengan omongan yang sopan dan santun. Emang apa emak? Awak emak meriang wae. Mau waras ini mak udah tua. Okuan banget. Lagian duit lagi langka belum kondangan saya. Gua pengen suntik lagi ah. Suntik mati atuh ya emak mau. Mak suntik mati ya mau mak. Dulu mah kita lagi bayi, lagi orok, mata kita rapet sama belek. Bagaimana tuh emak sama bapak kita ngobatinnya? Dijilatin. Berarti yang tahu rasanya belek emak kita sama bapak kita. Apakah kita pernah ngejilatin belek emak, belek bapak? Boro-boro ngejilatin belek emak, belek bapak. Bapak sakit, emak sakit, kayak kita mah kagak mau nyebokin. Ah malah dipempesin. Kenapa? Jember. Gue tahu Jember. Padahal mah buktikan nih, mumpung orang tua sakit, hayu dah lap, hayu dah cebokin. Sebab kalau udah sehat mah mau dicebokin. Udah sehat mah babak mau kemana? Sini dulu cebok dulu. Mau maaf ya, bukan saya mau pamer. Saya di rumah punya TV 14 inch, maaf ya. Merek sarap apa merek apa itu? Iya. Saya nonton berita di daerah Garut ada seorang anak perempuan yang nyeret emaknya yang udah tua rentang, nggak bisa jalannya kayak pakai kursi roda, dibawa ke pengadilan, dituntut sama hakim kudu bayar ke anaknya 1,8 miliar. Gara-gara apa? Gara-gara emaknya punya utang 20 juta nggak sanggup bayar sama anaknya. Tuh anak mah ngasih kebaikan sama orang tua pengen dibayar. Andai kebaikan orang tua pengen dibayar sama anak, berapa miliar hutang anak sama orang tua. Maaf, jadi anak jangan pada ngerasa bener, jangan pada ngerasa pinter, jangan pada ngerasa tinggi jabatannya, telecor sama orang tua, mual berkah mual, kata gua mual. Tengetin nih omongan gua. Ayo, mau lari kemana lo? Yang pada ngerasa pinter lo hidup. Sebab mual pinter anak, mual kaya anak, mual sukses anak, mual tinggi jabatan anak kalau bukan jasa orang tua. Anak mah kering hebat, yang hebat mah emak bapak kita semuanya. Maaf, saya ketika saya mesantren di Sukabumi, bapak saya ngomong, "Dir, ntar lo kalau mau ngambil duit, ambil duit di Jakarta ya Tong." Di mana Pak? Bapak dagang, bapak saya dagang musiman Pak. Dagang musiman buah-buahan di Karang nih, musim rambutan, dagang di Kalibata depan makam pahlawan. Iya Pak, duit sudah habis, saya datang ke situ, naik metro mini dari kampung rambutan, saya liatin, ngebanjang itu orang yang dagang. Lihat, waduh itu, bapak saya lagi makan, ngadepin dagangan rambutannya yang cuman hanya tinggal beberapa ikat, sambil nongkrong makannya begini di daun. Saya astagfirullah. Ya langsung jauhan ya turunnya, langsung jalan. Selesai makan, Assalamualaikum, salam, cium tangan, Pak sehat, lu sehat. Dir, iya Pak. Lu tahu nggak maksud gua? Lu suruh datang kemari? Enggak Pak. Gua mau ngedidik lu. Nih, Tong, orang tua mah begini ngebelain anak, tahu nggak? Kayak gembel nih orang tua. Bagen kehujanan,
biar kepanasan, biar keanginan, demi anak, asal anak senang, asal anak bahagia. Bahkan di Jakarta belum lama ada seorang bapak-bapak berdiri di pinggir jalan dengan anaknya perempuan berjilbab. Itu bapak-bapak tersebut bawa tulisan, siap menjual ginjal saya yang sebelah. Ketika pada saat itu anaknya lulus sekolah, ijazahnya belum ketebus, nggak punya duit. Apa kata bapaknya? Biar nak, biar nggak ada harta yang kita jual, janganlah takut. Ginjal bapak siap dijual demi Muna, asal kamu bahagia nanti. Tuh orang tua. Kadang kita pengen cari keberkahan. Kita ini kadang lebih hormat sama orang lain, lebih bager sama orang lain, lebih hormat ke bendera ketimbang sama bapak kita dewe. Emang gua kagak tahu emang pada lelaguannya kayak begitu. Jangan ngaku kita cinta ke Rasulullah mengadakan maulid. Ngaku cinta ke Allah, ngaku cinta ke baginda Nabi. Mual bakal sampai cinta kita ke Nabi kalau kita tidak cinta kepada ibu dan bapak kita sendiri. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho ibu dan bapak, murkanya Allah pun ada di murka ibu dan bapak. Jangan pada ngerasa pintar, jangan pada ngerasa benar, jangan pada ngerasa kaya jadi anak. Hormati itu orang tua. Orang tua mah apa-apa anak, apa-apa anak. Dulu bapak kita yang di sawah, barangkali kita banyak dari kampung. Pulang dari sawah, tas nyangkul, tas macul. Capek, letih, loyok. Begitu masuk ke rumahnya, anaknya keluar umur 3 tahun. Apa ulang? Apa ulang? Apa ulang? Ya Allah, raja apa? Si Katep. Itu pacul langsung dilemparin. Buar. Enggak ngehen, bininya lagi sesapu. Gue lepuk. Enggak pacul, gue gelepekan sekarat. Malah anaknya ditimang-timang, nang ning nang ningkeng, nang ning nang ningkeng, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, kecapean nggak kenal sama anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, manikatep, demi Allahnya yang ngekasep ini, bocah meni demek begitu, kagak ada orang tua yang ngejelekin anak, ya kan? Ada juga anak yang sering ngejelekin orang tua. Nih, maaf, dengerin, orang tua bisa ngejar rumah buat anak, bisa beli kebun buat anak dulu, tanam puunan buat anak, beli mobil, beli motor buat anak. Anak bisa kayak orang tua? Anak bisa nggak kayak orang tua? Dijawab dulu semuanya. Bisa nggak anak kayak orang tua? Wah, bakalan bisa nih. Anak mah bisanya ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngejual sawah orang tua, ngejual mobil orang tua. Tuh anak bisanya. Gua kagak tahu apa lelaguan lu begitu. Lu dan dulu bodoh kok mah baik. Begitu. Begitu lelaguannya. Orang tua ya Allah, nggak ada bosennya ngasih sama anak, nggak ada bosennya dipinta sama anak. Anak mah ada bosennya. Saya menanya nih, pernah nggak ngirimin beras sebulan, 2 bulan ke rumah orang tua? Pernah nggak nganterin beras sekarung? Pernah nggak? Pernah kagak? Kagak. Jangan jawab, jawab ya. Kagak, kata gua kagak. Sokan ngirimin kue sama orang tua, sokan kakak? Sokan. Berapa tahun sekali? Tahun sekali, kapan tuh? Lebaran. Apa yang dianterin? Rengginang, akar kelapa, ya. Kue yang keras semua dianterin ke orang tua, ya Allah. Sementara orang tua udah gak ada giginya. Kenapa dianterin akar kelapa? Itu kayak kagak pengen ini orang tua mau dianterin. Percaya kagak? Hayo buktiin. Kan kita nih mau lebaran ya, nganterin ya. Mau orang tua nih. Bini kita nganterin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Neng? Mak, ini kue buat besok lebaran. Apa kata mak kita? Buat lu be sama anak lu. Bagian gue mah jangan dipikirin. Asal lu pada makan gue udah kenyang. Tuh. Biarin mak. Taruh di pendaringan. Malum orang dulu atuh ya. Masih punya pendaringan. Warung pendaringan. Kok rata pendaringan? Mak, apa Neng? Banyak berasnya mak. Emang apa lu gak punya beras? Kagak, bawa atuh segantang. Kagak pintar tuh anak. Marema nganterin lagi sama orang tua. Marema.
Makanya nggak ada budaya di negara lain, yang ada di kita doang, budaya mudik. Hah? Orang yang merantau di mana-mana hari raya Idul Fitri mau pulang, mau sungkem sama orang tua, barang bagi sama orang tua, minta doa sama orang tua. Sama kita ke, nganterin lagi. Apa yang dianterin? Malam takbiran, ketupat, sayur, ikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada apa lagi, Neng? Ma ini ketupat, sayur, sama ikan buat besok lebaran. Buat lu sama anak lu, bagian gua mah. Bagian ma ada. Ini ikan apa, Neng? Ikan entok, Ma. Entok? Iya. Emang lu miara entok? Enggak sih, miara mah. Tahu entok siapa tahu kemari. Itu deh belum tentu dimakan sama orang tua. Percaya kagak? Percaya kagak? Habis sembahyang Id, kita kan bubar Id 7:30. Pertama kita sungkem ke orang tua. Kita ajakin laki kita, bini kita, anak menantu cucu. Burantong, kita lebaran sama nenek-nenek, aki-aki. Dangdan wae lu dari tadi nggak kelar-kelar. Kenapa gancangan dikit? Kan kalau hari raya Pak, Bu, air mata teh cetek. Ya, kalau air mata kalau lebaran ngapa sedih wae ya? Kenapa gancangan gitu lebaran? Begini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana tuh nenek-nenek, aki-aki. Ma, baba, assalamualaikum. Salam, ma. Itu apa izin, ma? Lebaran, ma. Kalau ngomong sampai nangis kan kagak data ya. Lah iya coba aja. Ayo. Temannya kita semuanya nangis semuanya. Gua banyak nangis, juga nangis. Anaknya, menantu, cucunya, ya Allah. Umur 5 hari gua gulai pakar, gua Allah. Udah ada di Ancol tuh bocah. Orang mah nangis biasa baik tuh ya. Nangis dari 7:30 bubaran Id, udah-udahan 5:30. Berhenti teh kena kecapean. Lu ngomong dah, kecapean teh lapar ya. Mak, lapar banget punya kupat, mak. Lah, dapat kupat dari elu tuh ya kan? Ama apa? Ma ikan entok dari elu. Ya Allah, kupat dari elu, entok dari elu, dimakan lagi sama elu. Nih, maaf nih, orang tua kaya, anak yang jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Hari raya anak yang datang ke rumah orang tua. Hari raya 3 hari setelah hari raya, giliran orang tua yang datang sama anak. Beringan-beringan. Ada apa gue suruh kemari? Mak, baba, nih tungguin rumah ya. Emang lu pada kemana? Jalan-jalan, mak. Ke mobil osbak, kasihan bocah. Jalan-jalan kemana lu? Keragunan, mah. Bocah pengen ngeliat baya, singa, macan. Kalian atau nanti dicaplokin sama baya, sama singa, macan. Bawa timbal segede bantal, ya. Bawa timbal segede bantal. Emang hidang ngake nomor orang tua kagak. Mak kalau masak beras raskin baru nebusin di RT. Gas baru boleh ngeganti. Anak mano. Oke senang-senang di Ragunan, makan berjamaah sama keluarga buaya, keluarga singa, keluarga macan. Orang tua mah nenek-nenek, aki-aki mau makan ya masang gas dulu. Bayangkan gas bocor nggak dikasih tahu sama anaknya. Masangnya sambil ngerokok, bayangkan. Begitu cus, zukur. Jadi bukan nasi yang mateng, emaknya, bapaknya pada tutung. Ajak setahun sekali, gembirain, bahagiain nanti orang tua. Jangan arah, jangan gengsi. Bawa tuh orang tua, ayo tempat rekreasi, bawa ke Ragunan. Nah, udah sampai ke Ragunan ya, kita jongrok-jongrokin ke kandang macan ke, kandang singa ke, kandang buaya. Jadi kagak tanggung doraka sama orang tua. Bawa ke Ancol, no, sampai Ancol lelep-lelepin. Nenek-nenek, aki-aki. Lah iya, maaf. Orang tua, apalagi emak kita, ngidamnya gimana kebayar. Maaf bu, pak. Darah yang ngalir di badan kita adalah air tete emak kita. Betul? Bayangkan emak kita netein kita berapa tahun? Berapa tahun emak kita netein kita? 2 tahun emak kita netein kita. Apakah kita bisa netein emak kita? Ya. Emak, bisa nggak netein emak? Nih, ntar ya Abu Baran dari sini ya bu ya. Nih, samperin dah emak. Emak. Ada apa neng? Emang emak dulu netein saya 2 tahun? Iya, emak.
lagi emak, mumpung emak lagi hidup. Saya pengen balas jasa emak. Ayo emak mau netek, ayo emak. Najis gua kudu netek di lu. Ya, orang tua tuh buset deh ya. Ya Allah nih, orang tua mah ya tas beranak nggak tas ngeberanakin kita nih. Lagi makan, lagi sedang serunya makan. Serunya kita nangis, berhenti nggak? Berhenti nggak makannya? Ya Allah, raja emak tuh kan pegang, ya berak bocah. Ambil lap ya, dilap. Udahan tuh bocah teh. Yang namanya orok makan, lapar nangis, kencing nangis, beraknya nangis bisanya. Ya Allah, berak, lap. Udah, berhenti lagi. Diterus gimana makannya? Apa sempet cuci tangan? Kagak. Buat semu kuning, mantep. Banyak proteinnya. Itu. Jadi kewajiban anak sama orang tua, satu, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mau cari keramat mana? Nah, kita kadang ziarah kemana saja, padahal keramat ada di depan kita masing-masing, adalah ibu dan bapak kita. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kiranya ini sajalah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Bapak Kapolsek maafin saya. Saya Bulbait, ya maafin saya. Teh Cici maafin. Oh iya, Pak Haji, Pak Sohibul Bait, Ibu Hajah, kayaknya saya mau makan dulu ya. Saya langsung pulang gitu. Itu sergepat belum tentu disuruh makan ya. Belum tentu disuruh makan, ngomong baik. Mudah-mudahan apa yang tadi telah saya sampaikan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Masuk Pak wadah matadat, ambil yang bagusnya, sepak jauh-jauh yang jeleknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم قدنا وإياهم بكنفك وأمانك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجي عين وجي بكنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.